salam kebajikan. Ya, selamat malam Kita Pak. harus Ada yang mau mengucapkan disampaikan? salam yang komplit sekarang. Ya, shalom. Shalom, shalom. Timur Ya, terima MUI kasih ya banyak Adrian. saudaraku sudah diizinkan untuk bergabung. Ya, Hmm. nama saya lalu Muhammad Pauzen. Saya dari Lombok dan saya dibaptis tahun 2000. Saya dikasih nama Paulus lalu Muhammad Pauzen. Ya, saya tadi pas buka TikTok saya rindu untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menjamah saya, Tuhan menangkap saya, dan Tuhan menjadikan saya seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta sekarang di Lombok. Ya, saya bertobat pas tahun 2000 pas kerusuhan di Lombok. Ya, pas ada kerusuhan di Lombok, saya eh, ikut mengejar sampai di Bali, dan di Bali saya ditangkap sama Tuhan. Ya, saya nyamar jadi polisi. Setelah sampai di Bali, saya adu ilmu sama pendeta di situ. Ya, baru pertama kali masuk gereja tahun 2000 itu Bapak Ibu, dan ya bersama dengan teman-teman saya di situ saya perlengkapi diri dengan ilmu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada namanya Bapak Pendeta Timotius Arifin, itu adalah orang tua rohani saya di Bali, dan beliau yang di tempat beliau, di gereja beliau saya dibaptis, dan saya menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Ya, ketika saya di gereja itu memang karena baru pertama kali masuk gereja ya, bagaimana melihat orang-orang Kristen itu, mohon maaf, nyanyi terus angkat tangan, terus saya dengar ya, dulu saya ngerti ada yang berbahasa roh. Saya bilang, waduh, wah ini orang-orang Kristennya orang kafir semua nih gitu ya. Akhirnya ini orang, wah ini Pak calon penghuni neraka sudah ini. Akhirnya di situ saya semakin apa ya, semakin ada rasa benci, ada rasa gimana sama orang Kristen gitu ya. Karena memang ada latar belakang sih kenapa saya benci sama orang Kristen. Ya, karena saya di Lombok, saya waktu SMP di Lombok. Nah, itu kan biasanya kalau pas yang seumuran dengan saya, sekarang saya umur 45 tahun. Hmm. Pasti tahu film Mahabharata ya, Ramayana dulu itu, pas itu hari terakhir, jam-jam terakhir. Hmm. Izin, ya setiap ada pelajaran sejarah selalu izin saya. Nah, guru sejarah saya itu orang Katolik, namanya Ibu Reta. Ya, waktu saya ditabiskannya di pendeta, saya datang ke beliau, saya minta ampun, saya minta maaf sama beliau karena anaknya pernah saya sakiti, pernah saya pelet, pernah sampai cinta mati sama saya gitu ya. Karena saya benci sekali sama orang Kristen. Karena tangan saya pernah dipukul sama penggarisan yang panjang itu Bapak Ibu. Karena saya tidak bawa catatan sejarah. Sejak itu saya benci sekali sama orang Kristen. Puncaknya tahun 2000. Ya, pas kerusuhan di Lombok itu kesempatan saya untuk menjarak rumah-rumahnya orang Kristen yang ada di Lombok. Nah, saya lanjutkan sampai di Bali. Nah, waktu di Bali itu pas saya karena udah banyak orang di depan, akhirnya saya disuruh naik ke atas bersama dengan teman-teman. Di situ saya zikiran, la ilaha illallah, la ilaha. Sambil, wah ini saya bilang, asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Ya, Bapak Ibu, saya beliau berkhotbah di situ, lam yalid walam yulad. Saya mohon maaf, saya bilang, setan, pendeta kok bisa ngaji gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan seperti itu. Nah, setelah saya diundang untuk apa namanya itu, diundang untuk maju ke depan, ya saya itu ilmu-ilmu sudah di tangan saya. Saya cuma bilang gini, asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Betul Bapak Ibu, waktu itu orang sudah banyak di depan, saya turun dari atas itu sambil wirid ya, sambil persiapkan ilmu saya di situ. Sampai waktu di depan itu beliau saya perhatikan beliau, Pak Pendeta Timotius Arifin, beliau dari atas itu turun segitu banyaknya orang hanya cari saya Bapak Ibu. Dan kalau beliau ke Lombok selalu bersaksi bagaimana pertobatan saya. Ya, ketika saya udah tangan saya sudah saya angkat seperti ini, itu beliau peluk saya. Beliau peluk, langsung beliau bisikin di telinga saya, Tuhan sangat mengasihimu. Ketika saya dengar kata Tuhan sangat mengasihimu Bapak Ibu, saya tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan. Dan waktu itu sekitar jam 8:30 sampai antar jam 8:30 lah ya. Sampai waktu itu sampai apa namanya? Jam 3 baru saya sadar. Dan setelah saya sadar baru saya lihat apa namanya? Itu apa namanya? Kursi-kursi udah berantakan semua.
Dan saya bilang, apa yang terjadi dengan saya? Oh, kamu kayak singa. Kalau kita melawan Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada kuasa yang sanggup melawan Tuhan. Ya, sampai saya waktu serahkan hidup saya untuk dibaptis, tapi itu bukan awal pertobatan saya, Bapak Ibu. Akhirnya ketika saya dibaptis itu udah saya serahkan diri saya untuk percaya sama Tuhan. Tapi yang membuat saya tidak bisa terima orang Kristen ya, masa panggil Tuhan itu Bapak? Karena ketika sebut nama Bapak itu kebayang wajah orang tua saya, wajah Bapak saya, Bapak Ibu. Bagaimana, mohon maaf, orang tua saya mengajarkan saya dengan apa namanya itu, dengan keras, dengan didikan yang sangat sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Nah, di situ saya belajar bagaimana untuk saya, ya ini kejadian yang sudah lama saya bertobat ya. Nah, ketika waktu saya habis diminta untuk dibaptis itu, saya ikutlah sekolah SOM. SOM itu sekolah orientasi melayani, School of Ministry kalau di Bali. Nah, setelah saya ikut itu, saya cuma berdebat terus sama guru-guru pengajar. Saya masih pakai pakaian polisi, Bapak Ibu. Dan ini adalah istri saya, saksi hidup bagaimana saya bertobat, bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ketika berapa itu, saya dilaporkan sama orang tua angkat, karena orang tua angkat nih, mohon maaf, jatuh cinta sama saya karena dia tidak mau kalau saya keluar dari rumahnya. Dilaporkanlah saya karena saya berdebat sama suaminya. Nah, ketika itu datang kerja ke tempat istri saya kerja, Bapak Ibu, saya ditangkap. Nah, itu rencana Tuhan yang luar biasa buat saya ditangkap, masuk penjara, dan di penjara itu saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Artinya begini, saya mengalami bagaimana kasihnya, kuasanya, itu mengubah kehidupan saya. Ya, waktu saya di penjara itu, ya namanya, ya, baru pertama kali masuk penjara ya. Itu dituntut 1 tahun 7 bulan. Itu stres, Bapak Ibu. Ya, saking stresnya, setiap hari Jumat saya ke masjid, setiap malam saya baca Yasin gitu loh. Meskipun saya sudah jadi orang Kristen, ngaku bahwa saya ini orang Kristen gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu ada orang Afrika datang masuk ke sel kami, dia kena narkoba. Nah, ketika dia kena narkoba itu, saya lihat dia biasa aja gitu loh. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, dia ditanya, berapa tahun kamu kena? Oh, saya 18 tahun. Kamu 18 tahun, kamu santai, kamu tentang kok bisa, saya bilang. Karena ada teman orang Bali yang bisa mentranslatekan. Ya, saya jalanin aja seperti itu. Nah, ketika hari Rabu, dipanggillah dia. Yang Kristen, ayo, pendetanya sudah datang. Nah, ketika seperti itu, dia pergi ke gereja, udah kami biasa main-main di blok itu, Bapak Ibu. Akhirnya, dia pulang, dia bawa roti, terus dibawain kita makanan. Loh, enak ya kamu jadi orang Kristen, saya bilang. Ya, kalau kami di gereja itu kami dibawain roti, kami dikasih makan, kami pokoknya menikmati sekali di situ. Iya ya, saya ini kan udah dibaptis. Masa saya harus tetap ke masjid? Masa saya harus setiap malam saya harus baca Yasin gitu loh. Akhirnya udah saya ikut ke gereja waktu itu. Nah, di situ ketika saya pertama kali masuk gereja itu ada satu pujian yang sangat memberkati kehidupan saya. Ya, karena saya melihat di situ mereka menyanyi dengan bahasa yang mereka mengerti, mereka berdoa dengan bahasa yang mereka pahami gitu lah. Dan saya pun mengerti di situ. Ada lagu yang saya ingat sekali begini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku. Panjang. Di situ saya ngalami jamahan Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Ya, akhirnya setiap hari Rabu itu saya rutin rutin untuk ikut ibadah di situ. Nah, akhirnya waktu itu teman-teman saya yang di satu sel dengan saya, karena kami diberkati makanan, kami bawalah ke sel, dan saya bawa pulang, ini kasih ke teman-teman. Oh, puji Tuhan, mereka sangat senang sekali. Akhirnya udah, minggu depannya lagi, teman-teman ada yang minta ikut. Enak ya kamu jadi Kristennya, kamu dikasih makan. Oh iya, kita di sana bernyanyi, kita bersuka cita. Oh, panjang lah saya ceritain. Ikutlah mereka, Bapak Ibu. Ya, sampai mungkin pas udah 2 bulan lebih saya di situ, saya dipanggil sama kalapasnya. Kamu nih agama mau apa sih? Hari Rabu kamu ke gereja, hari Jumat kamu ke masjid. Iya Pak, yang namanya saya kan berdoa Pak gitu. Akhirnya disuruh pilih saya. Kamu sekarang pilih, kamu mau ke gereja atau mau ke masjid? Akhirnya ya waktu itu ya jujur dengan berat hati ya, saya pilih ke gereja. Akhirnya betul saya tidak boleh ke masjid, Bapak Ibu. Dan terakhir ketika saya mau diponis,
Itu ada seorang hamba Tuhan dari gereja Baitani namanya. Beliau orang tua, tapi semangat sekali beliau berkhotbah. Di situ beliau sampaikan yang saya ingat sekali, kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kalau kamu menyerahkan hidupmu sama Tuhan, kalau kamu berani mempercayakan hidupmu sama Tuhan, percaya bebaskan, kamu pasti tertolong. Puji dia. Nah, di situ saya belajar. Saya cuma bilang ini, Tuhan, kalau engkau betul Yesus, kalau engkau betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Saya tidak ngerti arti melayani Tuhan itu seperti apa, Bapak Ibu. Ketika saya ngomong seperti itu, saya dengan yakin, mantap, saya bertanya, ngomong seperti itu dalam hati saya, dan udah 3 bulan saya di situ, sidang terakhir dari tuntutan 1 bulan, akhirnya langsung vonis bebas. 3 bulan, karena sudah ditahan 3 bulan, langsung vonis bebas, Bapak Ibu. Dan di situ saya ambil nazar saya, bayar nazar saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Dan ketika saya keluar dari penjara itu, saya pergi ke Pak Pendeta Timotius Arifin, saya bilang, Bapak, saya sudah keluar dari penjara, saya mohon maaf dan saya mohon petunjuk dari Bapak. Nah, waktu itu beliau ngomong gini waktu pas doa pagi, ya sekarang kamu dulu jadi polisi gadungan, ya sekarang kamu udah usah jadi polisi, saya jadikan kamu tentara. Wih, bingung saya, tentara apa? Tentara sorga. Akhirnya saya disekolahkan Alkitab, puji Tuhan. Dan ketika saya sekolah Alkitab itu, di situ saya dibentuk sama Tuhan, dan di situ saya diproses betul sama Tuhan. Bagaimana saya mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya menjadi pribadi yang kuat sampai hari ini. Saya belajar untuk mengenal siapa yang saya sembah. Dan saya bersyukur lewat pengenalan saya akan Tuhan itu, saya semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kami selesai sekolah Alkitab bersama dengan istri saya ini, akhirnya kami diutus ke Lombok, Bapak Ibu. Kami sekolah misi lagi di situ. Selama berapa bulan waktu itu ya? Selama 6 bulan kami sekolah misi, dan setelah selesai sekolah misi, saya diminta untuk mengembalakan. Ada yang minta saya baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rohim, nggak usah dilanjutin lah ya. Iya, nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Iya, saya bukan murtadin odong-odong, saya memang Ya. asli dari Muslim, dan saya tidak menjelekkan agama Bapak Ibu, karena saya percaya agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Ya, Betul. tapi hanya satu pribadi yang menyelamatkan kita masuk surga. Dia yang berani berkata gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, dengan penuh Roh Kudus, Rasul Petrus berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya sangat percaya sekali. Sampai hari ini, ya saya mau singkat, saya tidak mau panjang. Next, mungkin kalau diizinkan bisa bersaksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sampai hari ini kami dipercayakan mengembalakan jemaat. Dan memang banyak proses, banyak tantangan yang kami hadapi. Ya, sempat dipersekusi, diusir dari pelayanan. Tapi itu yang saya lihat, yang saya alami, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, ayo jangan puas hanya sekedar beragama Kristen, Bapak Ibu. Agama Kristen tidak menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan cuma satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Itu yang saya sangat percaya sekali. Ya, Ya, saya mantap. bersyukur bahwa saya bukan hanya sekedar beragama, tapi saya belajar untuk mengenal siapa yang saya sembah. Ya, makanya ayo kenali Dia bukan dari kata orang, kenali dia bukan dari pengalaman orang, tapi kenali Dia karena kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pasti mengalami yang namanya bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Ya, itu saya agak sedikit rindu untuk karena ini kesaksian. Saya rindu untuk bersaksi, menguat, tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup setiap kita. Terima kasih, my brother. Haleluya. Salam dari Terima Lombok. kasih Pak, lalu kesaksian yang sangat luar biasa. Luar biasa. Pak Nabi, Bang Nabirong, Pak Abolisman silakan. Bang Nabirong, Pak Abolisman. Gitu. Ya, silakan senior dulu, junior di belakang. Silakan. Ya.
Oh, saya junior duluan Pak. Biasanya senior itu di belakang. Enggak dong. Junior dulu. Halo, shalom Pak Lalu, apa kabar? Pak Lalu, apa kabar? Hambanya sangat diberkati ya teman-temannya dengan Ya, kesaksian Pak luar Lalu biasa Fauzan sekali. ya. Terima kasih banyak. Di luar. Iya. Kakak mau izin, saya mau balik dulu karena kebetulan baru habis dari rumah duka. Next, saya bisa bergabung bersama-sama untuk kita saling menguatkan. Boleh, Pak. Ya. Terima kasih Siap, banyak ya, siap Pak Tuhan Lalu. Yesus Terima kasih Pak, memberkati. kesaksiannya sudah menguatkan ya. Salam Kalau dengan pedang keluarga. melukai tubuh masih ada harapan Tuhan sembuh. berkati. Jikalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Usikum menafsi bitaqwallah. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaikum.